Ada yang sempat baca? Kenapa? Saya sempat baca, jadi konflik Iran dengan Israel itu akhir-akhir ini karena Israel membombardir beberapa petinggi di kedutaan besar Iran. Terus ada beberapa jenderal yang meninggal, jadi Iran itu melakukan penyerangan balasan untuk Israel. Ini serangan balasan. Ya. Iran dari diserang tuh, diserangnya di Syria. Yang kami terus ya. Oke, 1 April Israel tidak mengamini, tapi Iran mendeklar bahwa gedung konsulat diplomatik perwakilannya di Syria itu dibombardir oleh Israel itu dan menewaskan beberapa perwiranya dan penasihat militer senior Iran. Ya, Iran argumen ini melanggar hukum internasional dalam artian melanggar konvensi PCBR dan PCR di mana Israel dan Iran keduanya merupakan negara pihak bertentangan. Nah, dari 1 April tersebut 2 minggu setelahnya Iran mengambil tindakan. Ada yang sempat baca? Iran ngapain? Berapa puluh kepangkalan udaranya Israel. Ada yang sempat baca? Ada yang sempat ngikutin? Ya. Oke, dalam satu tindakan balasan begitu akhirnya Iran pada 2 minggu atau 14-15 April baru 1 minggu yang lalu begitu menyerang balasan yang lumrah. 1 orang itu kalau pun punya 1 suara. Ya dong, 1 orang itu negara mewakilkan 1 negara 1 suara. 40 orang, 1 suara dong. Nanti suara mayoritas dong kalaupun dia voting kami play gitu. Suara yang paling banyak itulah ya mewakilkan. Tapi berbeda dengan si veto yang dijelaskan Mas. Jadi misalkan yang punya veto, yang punya suara veto jaket kuning sendiri paling keren jaketnya kuning, tidak kuning. Lawan 39 suara lain, yang 39 malah balak. Suara veto-nya mendapatkan 29 suara. Itulah yang terjadi dalam 2-3 hari terakhir naik anggotaan Palestina di umum naik rekomendasinya ke Dewan Keamanan. Itu jadi sebenarnya ini bukan kali pertama Palestina itu daftar jadi anggota PBB. Ini sudah Oke, saya punya soal diskusi. Jadi silahkan diskusikan dengan rekan kelompoknya masing-masing. Nanti soalnya saya tulis KKN-nya, saya gunakan sesi ini. Silahkan dibahas secara terbuka. Dicatat rekan kelompoknya yang nggak kerja juga dicatat. Pak, yang berhenti nggak kerja. Terima kasih juga. Oke, awan saya oke, intinya diskusi itu silahkan buka open book silahkan buka diskusinya, tapi setidaknya pertanyaannya merupakan materi yang teman-teman sudah ambil selama 5 hari pertemuan. Oke, ada yang mau tanya dulu?
Ya, oke. Ada bukan itu? Apa sayang-sayang itu kayak ngerasa deket banget kan jadi bisa. Sayang dari dia ada status itu kayak teman aja. Saya agak terganggu. Oke, saya udah kirim ke Mbak Talita begitu. Silakan di forward ke WA group teman-teman terkait pertanyaannya. Tapi di sini saya show juga. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 silakan jawab 3 pertanyaan awal. 1, 2, 3 itu kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 jawab 3 pertanyaan yang paling bawah. Di HP-nya, dicek di HP-nya. Oke, ada yang mau tanya dulu? Oke, sekarang duduknya bisa berubah. Di lingkaran aja maksudnya. Biar lebih dekat. Di lingkaran, silakan diskusi. Ini saya bagikan lembar jawabannya. Silakan bagi tugas begitu. Tapi ditulis di satu aja. Tulis nama teman-temannya di satu kertas. Satu orang aja. Tolong tulisannya yang jelas. Nanti ketika saya meriksa. Oke, silakan di lingkaran aja, nggak usah. Nanti dari case method bla 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 bla, tapi nanti kita bahas lebih detail setelah semua materi tersampaikan. Nah, setidaknya kita tuh sudah sampai di hukum yang diterapkan ICJ di luar kelas mikro atau kelas kuliah awal. Jadi materinya 6, pertemuan ke-7, 2 tanggal merah. Nah, tapi hari ini kita skip dulu untuk ke UTS. Nah, di sini materi pertama itu membahas tentang tugas dan fungsi dari ICJ. Di sini kalau teman-teman ingat lagi, ICJ ini rupanya merupakan salah satu UN organ. UN organ itu adalah salah satu bagian dari si PBB. Di situ ada UNGA, UNSC, ECOSOC, Dewan ECOSOC, sekretariat, terus juga si ICJ. Jadi salah satunya di luar 5 badan organ utama yang lain. Di pertemuan pertama juga teman-teman tuh bahas keanggotaan sedikit. Kalau ada di non-competitive jurisdiction itu yang bisa meminta hanya organisasi internasional. Jadi posisi yang udah tulis itu apa ya? Temennya harus memberikan legal statement mengenai Palestina. Oke, apa posisinya beliau? Oke, ingat advisory opinion yang bisa memohon meminta rekomendasi ataupun nasihat hukum di jurisdictional preferences. Advisory opinion itu cuma organisasi tertentu. Apakah itu merupakan perwakilan organisasi internasional? Atau dia misalkan sebagai perwakilan negara Indonesia dan sambil jalan dari cari waktunya menurut risiko
beliau diminta menyampaikan tadi statement legal argument di dalam prosedur, tapi posisinya bukan sebagai negara, tapi di situ di majelis umum PBB. Jadi majelis umum punya pertanyaan terkait Palestina dan Israel kedudukannya, tapi meminta beberapa negara menyampaikan opini umumnya. Di ICJ-nya begitu perwakilan, tapi masih dalam wadah organisasi internasional yang mana majelis umum. Nah, itu tugas teman-teman di advisory opinion kemarin. Setelah